Nah, Dajjal ini yadharu wa yuftanun nasu summa yaqtuluhu Isa alaihi salam. Jadi Dajjal ini tugasnya membuat kerusakan dan memfitnah sana sini. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya Dajjal yang asli belum keluar, imitasinya banyak. Nah, ini tanda ini, Pak. Kalau nunggu yang asli bila? Ini salah satunya sudah. Kalau sudah semakin zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, apalagi yang mau ditunggu? Ini tanda-tandanya kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dimulailah dengan kiamat sugro, bencana alam, gempa bumi, puting beliung, banjir bandang. Ini peringatan buat kita. Sebagaimana manusia dikasih tanda-tanda nunakkishu fil khalqi. Dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, mata mulai buram, rambut mulai memutih, kulit mulai keriput. Jangan nak dari bini lagi. Itu tanda-tanda dari Allah. Tanda-tanda. Saking ini kulit nih, rambut tak ngomong. Udahlah cukup, kau tuh melakukan keburukan. Sekarang kau fokus ibadah kepada Allah. Maka katanya Imam Ghazali, man jawazal arba'ina wa lam yaghliq khairuhu syarruhu falyatazahhas minan nar. Kalau orang ternyata udah dikasih peringatan sama Allah, ubannya udah tumbuh, kulitnya mulai mengkeriput, yunakkishu fil khalq, dibalik penciptaannya, yang matanya terang menderang dari jarak sini ke sana, nengok cewek dari sini cantik kelihatan. Sekarang nengok belah-belah begini teman tak nengok. Cantik ke dada. Kami pakai kacamata besar. Ini nunakkishu fil khalq, udah dibalik dah ciptaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tak mau sadar-sadar sampai umur 40 tahun. Enggak mau sadar-sadar. Ternyata ketika ditimbang, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini katanya Allah, katanya Imam Ghazali, ini tidak ada harapan untuk masuk surga. Imam Ghazali berani memvonis begitu. Falyatazahhas minan nar, udah tempat dia neraka. Kalau udah 40 tahun tak mau tobat, mata udah kurang, rambut udah mulai putih, begitu kan. Bukan berarti yang muda-muda ini Pak masih happy umur tak lihat muda Pak. Kadang yang tua udah bongkok masih panjang umur Pak. Tahu-tahu yang muda kayak sekarang nih Pak, mana kita tahu kalau balik nanti Pak. Tahu-tahu nanti balik, padahal tadi ngomong kan kawannya, padahal tadi makan di dengan saya sama Pak Ustaz, tahu-tahu balik, ya Allah makan lagi. Balik makan lagi. Nah, munculnya Dajjal kan. Habihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat al a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para hadirin, para jamaah majlis sholawat dan zikir Darul Muttaqin, dan juga majlis taklim Khairun Nisa, wabil khusus kepada segenap para pengurus musholla Baitul Hikmah, yang saya muliakan, terkhusus kepada akhinal kiram al Ustadz Haris, dan juga segenap para sesepuh, para pemuda, para hadirin semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini suara saya jelas Pak? Kalau pakai 2 mic tambah jelas paling ya. Saya tadi orang wiritan ngantuk Pak. Memang tak bisa lah Bu. Orang suruh wirid ngantuk pula. Luar biasa. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wirid-wiritan yang dibaca tadi ini salah satu aurat, salah satu wirid-wiritan yang memang diajarkan oleh ulama-ulama kita sedoyo. Diajarkan oleh orang-orang kita semua, yang diajarkan oleh ulama-ulama guru-guru kita, yang mengarang istighosah yang kita baca tadi seorang ulama sepuh. Beliau berasal dari Jombang, Jawa Timur, namanya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Romli Tamim Jombang. Beliau yang mengarang bacaan-bacaan istighosah yang dimulai dari bacaan
Alhamdulillah tadi hingga akhir dibaca dari istighfar, bacaan istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, itu kemudian dibaca sampai akhir. Ini yang ngarang seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Romli Tamim dari Jombang, Bu, bukan dari Bima Sakti. Dari Jombang. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga di muqaddimahi. Ini kok kena saya kok mati-mati ini. Ini kayaknya ada sabotase. Ada yang tidak suka dengan pengajian ini kayaknya. Apa memang mic-nya ini tidak bisa jauh paling ya? Tidak boleh jauh ini. Berarti saya harus dekat atau saya minum dulu aja, Bu. Minum aja. Kang. Minum saya, Kang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul anu. Halo. Oh, pakai kabel ya? Monggo. Yang sudah ada jajannya, yang sudah ada minumannya, monggo, Pak. Dinikmati. Sedikit saya ulas dari bacaan-bacaan wiritan yang kita awali dengan bacaan Asmaul Husna. Ini sangat penting sekali, Bu. Ini sangat penting, dan bacaan-bacaan ini di pesantren-pesantren besar di Jawa ataupun di Pontianak di Kalimantan Barat, bagi orang yang mengerti pasti bacaan-bacaan dari Asmaul Husna ini menjadi kegiatan sehari-hari, menjadi bacaan-bacaan yang sifatnya wajib bagi seorang santri untuk dibaca. Halo. Dua kayaknya nyaman nih. Iya. Halo. Tidak ada kan kiai megang mic dua kan? Gimana? Memang ininya paling ya? Terlalu jauh ya? Maksimal di saya. Ini mic ke atas? Hah? Malam-malam mic ke atas boleh? Halo. Bismillah. Halo, cek. Halo. Kok bunyi mercon? Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Belum ya? Ini kayaknya langsung makan lah nih. Benar nih kayaknya, Bu. Udah, memang waktunya makan sekarang nih. Ya, Bah? Langsung dahar kan, Bah? Ini langsung makan nih. Gimana? Ayo tuh ya. Situ ya kali ya. Di situ jalan. Kita maksakan diri jauh-jauh nih bahaya gak? Halo. Paling. Halo. Cik. Cik 1 2. Halo. Nih kiai yang bisa digeser sana sini ini cuma kiai saya ya, Bu. Tidak ada yang lain, Pak. Bisa geser sana sini. Bismillah. Lanjut, Pak ya. Jadi bacaan yang kita baca tadi ini semuanya punya sanad. Yang pertama Asmaul Husna yang kita baca. Asmaul Husna yang kita baca ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah, "Qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kalau mau doa, Bu, kalau mau doa minta mohon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, ndak boleh langsung moro-moro minta nyebut apa yang kita inginkan. Kita punya adab, kita punya tata krama, kita punya aturan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita panggil nama-namanya Allah. Allah memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna yang kita baca tadi.
Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Lagu bebas, lagunya bebas. Bisa kayak tadi itu lagunya gimana itu? Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ini maksudnya apa, Bu? Maknanya apa? Ya Allah ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ibu-ibu kan cuma baca maknanya opo, boten ngertos aku iki opo ya. Pokoke maca, katanya Pak Ustaz, baca ya, Pak. Baca. Ya Allah ya Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, anta maksuduna, engkau adalah tujuan di antara segala tujuan yang kami harapkan. Anta maksuduna, ridhoka matlubuna, sementara ridhomu yang kami cari. Nah, ini makrifat, Bu. Kalau dikaji ini namanya ilmu makrifat. Makanya kalau orang mau sembahyang, tak ihsan, ilmu ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita ini melihat Allah. Ini ihsan namanya, Bu. Kita beradab dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yaraka. Allah pasti melihat kita. Maka ketika kita sholat, yang dibaca pertama kali sebelum misalnya kita melafadzkan niat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subhi. Ya, sebelum kita baca niatnya sholat, yang kita baca adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, ini ihsan namanya. Ilahi ya Allah, sama seperti ini. Ini cuma domirnya menggunakan domir mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair itu artinya bersama-sama, disebutkan orang satu yang nyebut, yang kena semua. Bahasa Indonesianya kita, kami. Kalau menyebutkan satu orang untuk saya sendiri, saya. Muncak muturana engkau. Jak jebena kulo dewean tok. Nah, ini yang disebut ini kami. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ridhomu yang kami cari ya Allah, dunyana wa ukhrana. Baik di dunia kami mohon ridhomu, wa ukhrana, dan juga akhiratnya kami memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang kita baca dari awal hingga akhir, walaupun ada yang ngantuk-ngantuk tadi, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Karena memang tujuan kita hidup ini mencari ridhonya Allah. Nah, Allah tidak akan pernah ridho kecuali yang pertama kita harus ridho dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena katanya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gimana bacanya tadi, Bu? Gimana bacanya tadi? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah bilang kalau kamu memang betul-betul mencari ridhonya Allah Ta'ala, yang pertama sampean harus ridho ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia. Wes, sekarang saya tanya, sampean ridho Pak ditakdirkan Allah sebagai manusia, sebagai hambanya Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah? Dikasih rezeki 1000 kita marah-marah sama Allah. Dikasih takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita marah dengan Allah Ta'ala. Kita ngomong kemana-mana, gembar-gembor yang kita cari, anta matlubuna ridhoka maksuduna, ridhomu yang kami tuju. Kemana-mana kita ngomong seperti itu, sementara dikasih takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tak ridho kepada Allah. Yang ngasih takdir adalah Allah. Kira-kira bisa Pak dapat ridhonya Allah? Tak bisa. Kayak sekarang nih Pak, mic ini enak enggak? Bu, mic-nya tak enak tat katanya. Mic-nya tak enak nih katanya nih, mic-nya kena ke saya pula tak enak nih. Kan piye kan mic tak enak katanya. Nah, ini kalau kita pikir-pikir,
Memang ikhtiar manusia, kena ke saya tak enak, tapi semuanya takdirnya Allah. Kalau ternyata saya datang ke sini, Pak, niat dari rumah nyari ridho Allah, tak dikasih rokok saya ngok-ngokan. Tapi untung ada, Pak. Untung ada. Ternyata nyampe ke sini mic-nya mati-matian. Saya pun kemudian tak ridho. Bohong tak bohong saya nyari ridhonya Allah. Bohong. Kesini berarti bukan mau ngaji, kesini bukan mau nyari ridhonya Allah, tapi kesini nyari rokok, nyari mic nyaman, nyari nasi, nyari makan. Nah sekarang gimana dengan kita yang kita baca tadi? Kita nyari ridhonya Allah. Kira-kira ridho yang pertama itu dulu. Ridho tidak ketika kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Jika kita ridho ditakdirkan Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, ridho dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, ar-ridho bi kismatillahi ta'ala, ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala radiyatan, dalam kondisi ridho. Kita ridho kepada Allah, mardiyatan, Allah juga ridho. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti betul hidupnya kita setelah kita ridho dengan takdirnya Allah, kita baru ridho dengan apa yang kita cari di dunia dan di akhirat. Ini ngaji Bu. Ngaji enggak nih? Ngaji makan? Terserah ibu-ibu saya kan. Pokok hari ini suruh makan oke. Ngaji ayo itu kan. Saya diminta sama beliau Ustadz Haris untuk menyampaikan sepatah dua patah walaupun sebentar, membahas tentang arkanul iman yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Kitab ini dikarang oleh ulama besar dari Hadramaut, namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut. Makamnya ada di Jakarta. Kemudian disyarahi, dijelaskan secara detail oleh seorang ulama Nusantara, namanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Jadi yang saya baca ini bab arkanul iman masih permulaan, Pak. Masih permulaan. Kebetulan juga di rumah saya ngajarnya ini, Bu. Tapi di dalam, yang kita baca ini di luar. Makanya bermakna seperti ini. Kebetulan saya di rumah bersama santri ngaji. Ngajinya ba'da subuh, pas ngantuk-ngantuknya tuh, Bu. Letak fokus ngaji, ngantuk-ngantuk. Jadi yang dibaca kitab Kasyifatus Sajanya, yang di dalamnya. Sekarang yang disuruh baca oleh Ustadz Haris di luar, yang di luarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji nggih? Ngaji. Jadi gini, Bu, sebelum saya baca, mau saya cerita bentar ya. Ibu kan suka cerita kan? Memang suka dongeng kan, Bu. Apalagi kalau ngantar anaknya sekolah ke TK itu kan cerita panjang lebar kan, ke sekolah itu kan. Iya, saya tahu, Bu. Sudah ada bocoran ke saya gitu kan, kalau ibu-ibu suka dongeng gitu kan. Ceritanya begini. Kitab yang kita kaji ini adalah kitab bermadhab Syafi'i. Kitab yang kita baca ini adalah kitab yang bermadhab Syafi'i. Mayoritas orang-orang Indonesia, mayoritas madhabnya, artinya madhab itu mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran dari ulama besar namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini namanya harum. Beliau lahir pada tahun 105, pada tahun 150 Hijriah, dan wafat pada tahun 204. Jadi kurang lebih usianya 54 tahun. Dan dari beliau wafat sampai saat ini kurang lebih 1200 tahun lamanya. Beliau telah meninggalkan kita semua. Tapi namanya beliau harum. Di mana-mana ketika ditanya, sholatnya kita, wudhunya kita, hajinya kita, puasanya kita, madhabnya madhab Syafi'i. Ketika orang wudhu menggunakan madhab Syafi'i, bersentuhan antara lawan jenis yang sama-sama besar keduanya, maka wudhunya batal.
Tapi kalau orang yang bukan madhab Syafi'i tidak batal. Dan mayoritas bagi kita semuanya madhab Syafi'i. Begitu juga sholatnya kita mulai dari takbir sampai diakhiri dengan salam, madhabnya madhab Syafi'i. Nah, namanya harum. Saking harumnya nama Imam Syafi'i, banyak orang ngasih nama putra putrinya dengan nama Syafi'i. Bahkan tidak jarang dengan nama gelar-gelarnya, Pak. Punya anak di kelas saya dulu, di sekolahan, di pondok pesantren, di pondok saya dulu saya mondok, itu nama Syafi'i ini banyak dengan namanya imamnya, dengan gelarnya. Di pondok saya di rumah di Parit Pangeran, saya punya santri Syafi'i ini kalau tidak keliru ada 4 sampai 5, Pak. 4 sampai 5 anak ada namanya Syafi'i. Ada yang Muhammad Syafi'i, ada yang Imam Syafi'i, ada yang Syafi'i, pokoknya Syafi'i ini banyak. Ada yang Theo Syafi'i. Iya, namanya banyak. Semuanya mengikuti dan menginginkan berkah dari Imam Syafi'i. Gelar-gelarnya dikasih nama ke anaknya. Sekarang begini, kira-kira ada ndak misalnya di Indonesia kalau misalnya ada tokoh agama besar namanya, contoh misalnya Kiai Hashim Asy'ari. Pernah dengar, Bu? Pak? Pernah dengar? Kiai Khalil Bangkalan. Sampean punya anak, dikasih nama misalnya pingin seperti namanya Kiai Khalil. Apa dengan gelar-gelarnya dikasih nama ke anaknya? Sampean punya anak laki-laki, karena pingin berkahnya Kiai Khalil, sampean kasih nama Kiai Khalil. Enggak, toh? Enggak kan? Enggak. Tapi kenapa dengan Imam Syafi'i dikasih nama Imam Syafi'i? Kalau punya anak lagi laki-laki kasih nama Imam Ghazali. Kalau di Mekah, orang Mekah ketawa pasti, Bu. Wah, siapa namanya? Imam Syafi'i. Oh, ini kok sudah jadi imam. Ketawa, Bu. Pasti ketawa. Sama seperti saya dulu ketika mondok di Sukorejo. Ini guru saya nanya ketika ada salah satu santri namanya Imam Syafi'i. Santri baru, siapa namanya kamu? Le, Imam Syafi'i. Sudah jadi imam kok masih mondok. Sudah jadi imam kok masih mondok. Iya, Bu. Seperti abang saya namanya Khotimun. Orang Jawa dari Jember. Saya punya ipar namanya Khotimun, orang Jawa dari Jember. Sowan sama saya santri baru, sowan ke Hadratus Syekh Kiai Muzakir Ridwan, salaman. Setelah sowan ditanya sama Kiai, jenengan sinten asmane, sampean siapa namanya? Halo, sampean siapa namanya? Abang saya jawab, Khotimun Kiai. Oh, Khotimun. Sudah. Kemudian setelah itu abang Kiai ini bertanya lagi dengan abang saya ini. Berarti sampean berapa saudara? Saya 6, Kiai. Oh, sampean terakhir ya? Katanya Kiai. Enggak, Kiai, saya nomor 2. Loh, kok dosa nomor 2? Khotimun itu terakhir. Artinya Khotimun. Artinya Khotimun itu terakhir. Kamu bilang tadi namanya Khotimun, tapi ternyata urutannya nomor 2. Ini Kiai geleng-geleng, nomor 2 tapi terakhir. Ini gimana? Nah, begitu juga namanya Syafi'i banyak dipakai oleh orang-orang, Bu. Nah, kenapa kok punya anak seharum Imam Syafi'i? Pertanyaannya ini, kok bisa punya anak sealim Imam Syafi'i? Ternyata di antara banyak jawaban, salah satu jawabannya adalah dia punya orang tua, bapak dan ibunya senang dan semangat ngikuti pengajian. Bu, enggak main-main, Bu, pengajian itu, Bu. Senang dan semangat ngikuti pengajian. Lihat, orang senang dan semangat ini bukan nunggu sempat, tapi memang menyiapkan waktu, walaupun tidak sempat nyempatkan waktu. Maka kalau bapaknya Imam Syafi'i ini, Pak, Bu, mau ngikutin pengajian hari Minggu, maka kegiatan-kegiatan ini di hari Sabtu sudah selesai semuanya. Misalnya ngarit ini, Pak, hari Minggu enggak mau ngarit karena hari Minggu mau ikut pengajian. Jadi ngaritnya hari Minggu, ditotal di hari Sabtu. Ini bapaknya Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ngaji pinginnya di depan terus, pinginnya dekat dengan kiainya, pinginnya dekat dengan ilmu terus, enggak pingin jauh.
Ndak pingin jauh. Ini bisa dicontoh, Pak. Bisa dicontoh. Bapak jangan nanya, bapaknya Imam Syafi'i ngerokok enggak kalau waktu pengajian? Enggak ada. Tak ada, Pak. Kang Sodik ngerokok. Tak ada. Silakan kan, lanjut rokoknya. Enggak masalah. Ngaji dengan saya santai. Kemudian ini, Pak, yang saya ketemukan yang buat diri saya terenyuh sekali. Saya suruh ke diri saya sendiri dan istri saya kalau ikut pengajian. Niat yang ketiga, orang tuanya Imam Syafi'i ini kalau ketemu dengan ulama-ulama di depannya ketika ngajar, berbaris ulama, semuanya berbaris. Nah, beliau ini berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti ulama yang itu. Begitu, Pak. Jadikanlah seperti kayak beliau alimnya, kayak beliau solehnya, kayak beliau zuhudnya, kayak beliau pinternya, kayak beliau takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mintanya begitu, Pak. Maka lahirlah dari keduanya seorang ulama yang besar namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir Imam Syafi'i. Maka niat sekarang mudah-mudahan dengan pengajian ini, kesolehan-kesolehan yang ada ini, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang ada ini mudah-mudahan mengalir dan menular kepada anak keturunan kita semua, jadi orang yang manfaat, soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Gimana, Pak, Bu? Lanjut? Saya terserah Bapak, gimana, Pak? Oh, lanjut, Pak. Ya, Pak, karena yang paling dekat beliau. Andai kanda sampean Ustaz begini. Mohon maaf ya, Pak. Nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Arkanul imani sittatun. Adapun ini ialah rukun-rukunnya iman. Sittatun ialah 6. Arkanul imani, adapun rukun-rukunnya iman. Arkanul imani, adapun rukun-rukunnya iman. Sittatun ialah 6. Sekarang membahas rukunnya iman. Saya baca aja dulu ya. Yang pertama, antu'mina billahi. Antu'mina hendaknya beriman siapa engkau billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah, wa bil yaumil akhiri dan beriman bil yaumil akhiri dengan hari akhir, wa bil qadri dan beriman bil qadri dengan takdirnya Allah, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita bahas ini adalah rukunnya iman. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diketemukan satu hadis yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kira-kira ilmu apa katanya yang paling diutamakan untuk dicari? Wal afdalu ilmul hali. Yang paling utama dan harus dicari pertama kali adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ternyata di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwa ilmul hal adalah dua perkara. Yang pertama, min usulid dini wal fiqhi. Yang pertama adalah ilmu usulid din. Usulid din artinya adalah ilmu yang mengajarkan tentang ketauhidan, ilmu yang menegaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu fiqhi, ilmu yang mengatur hari-hari kita, ilmu yang membungkus hari-hari kita, mengatur antara diri kita kepada Allah Ta'ala dan juga mengatur antara diri kita dengan sesama manusia pun. Maka karena rukun-rukunnya iman yang disebutkan tadi ini merupakan salah satu ilmu yang paling penting untuk dipelajari, ilmu yang harus kita ketahui, karena termasuk di dalam ajaran yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ilmu usuluddin, ilmu yang harus kita ketahui di dalam pemahaman agama kita. Maka harus bagi kita memahami 6
rukun-rukunnya iman. Bu, rukun iman ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Nggak nambah ke? Nambah lah. Pak, rukun iman berapa, Pak? 6. 1, iman pada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitabnya Allah. 4, iman kepada iman kepada utusannya Allah. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang 6, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau nyanyi pakai bahasa Jawa ada. Kalau bahasa Madura ada ini. Kalau bahasa Madura, iman da Allah rukuna iman 6. Iman da Allah da malaikat Rasulillah kitabillah yaumil akhir tina kiamat. Rukun sekapeng 6. Paste bagus ben paste coba dari Allah satajana. Lamun mungkir kafir ongku. Ini rukunnya. Bahasa Jawa gimana? Saya bisa buatkan ya. Saya bisa. Rukunnya iman 6. Iman nang Allah. Ya benar ya. Dah. Nang lan malaikat Rasulillah kitabillah yaumil akhir dino kiamat kiamot. Dalam mudah. Enggak Pak, cukup Pak. Pon. 1 poin yang penting sampai hafal dulu ya. Rukunnya iman 6. Jangan ditambah Pak. Iman yang nomor 7 apa Pak? Baygon. Sakit kepala namanya. Dah. Rukun ini sendiri disebutkan bahwa rukun ini Pak sama seperti tiang nih Pak. Ar-ruknu lughatan, rukun menurut bahasa adalah cagak atau tiang. Maka di Mekah, di Ka'bah, itu Ka'bah ini memiliki 4 rukun, 4 tiang di pojok-pojokan. Ka'bah segi 4 itu punya 4 tiang, 1, 2, 3, 4. Yang dikenal dengan rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, dan rukun Hajar Aswad. Nah, rukun itu sendiri adalah tiang-tiang. Bisa kita bayangkan bangunan, rumah, apapun itu, jika di dalamnya tidak ada rukun, jika di dalamnya tidak ada tiang, maka rumah itu tidak akan tegak berdiri. Sekuat apapun keislamannya seseorang, kalau ternyata tidak ada tiangnya, sekuat apapun keimanan seseorang, kalau ternyata tidak ada tiangnya, maka keimanannya tidak akan tegak berdiri. Maka iman ini memiliki rukun atau tiang. Tiangnya ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Iman ke siapa Bu? Allah. Ini sampai mau sabar ya. Ini 6 ini loh. Ini 6 ini. Paling enggak nanti jam setengah 12. Wah, ini saya pun nak balik dulu Bu. Lama benar setengah 12. Menganu apa? Aku ket mau ngantuk Bu. Ngene-ngene wiritan mau. Itu bukan khusyuk, dilihat sampai Pak Ustadz khusyuk. Bukan khusyuk tuh. Untung ya jahil-jahil tidak keluar. Pun iman kepada Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Iman secara bahasa adalah yakin. Iman secara bahasa adalah percaya, bebas. Percaya dengan apapun yang sifatnya bebas. Sampean percaya dengan saya Bu, kalau saya ganteng, ini iman secara bahasa. Aduh, tengok kan. Sampean percaya misalnya Ustadz Gilang, Mas Gilang ini suaranya enak, ya kan? Berarti sampean iman kepada Mas Gilang kalau suaranya enak. Ini menurut bahasa. Jadi bebas. Ibu paham enggak ini Bu? Paham. Ini secara bebas. Saya tidak berbicara syariat. Ini iman secara umum, bebas.
Sampean yakin punya anak misalnya, sampean yakin nanti pulang dapat rezeki, itu namanya iman, dapat rezeki bebas. Ini secara bahasa. Sudah. Menurut syariat adalah yang dimaksud dengan iman at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah la mutlaqan. Menurut syariat, iman adalah at-tasdiq, percaya dan yakin dengan apapun yang datangnya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bantahan sedikit pun. Ini namanya iman. Kita yakin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya Allah disampaikan oleh Rasulullah. Ini namanya iman secara syariat. Nah, kemudian setelah iman secara syariat kita pahami bahwa iman at-tasdiqu bil qalbi, al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi setidak-tidaknya pemahaman tentang iman yang kita yakini secara syariat tadi, setiap apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita yakini dan kita imani. Rasulullah mengajarkan kita Al-Qur'an, berarti kita harus iman tak dengan Al-Qur'an? Harus iman. Rasulullah mengajarkan tentang banyaknya, menyampaikan banyaknya utusan-utusan Allah. Kita iman tak dengan utusan Allah? Iman. Nah, ini sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari keyakinan tadi kita lafadzkan di dalam lisan kita, Bu. Al-imanu huwa iqrarun bil lisan. Kita lafadzkan dengan lisan kita. Kemudian kita tanamkan dalam hati, wa tasdiqun bil qalbi, kita tanamkan dengan dalam hati. Kemudian wa amalun bil arkani, dan kita kerjakan, kita amalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Misalnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melafadzkan atau mengucapkan syahadat. Halo Bu, sudah syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini melafadzkan dengan lisan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita lafadzkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah lisan kita mengucapkan syahadat, di dalam hati kita membenarkan bahwa apa yang kita lafadzkan di dalam lisan tadi, yang kita lafadzkan menurut lisan kita tadi, semuanya bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wujudkan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita kerjakan? Misalnya diperintahkan sholat, ya kita sholat. Yang tidak cukup kalau syahadat toh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya iman, Pak Ustadz, iman kepada Allah. Buktinya apa? Saya sudah syahadat. Sama kayak misalnya wisuda itu, Bu. Kalau wisuda disumpah, kan disumpah biasanya. Sumpah profesi itu wisuda. Saya berjanji tidak akan menyalahi aturan. Itu dalam hatinya, Bu. Rata-rata mahasiswa, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dalam hatinya itu, Bu. Misalnya saya berjanji tidak akan. Hatinya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bu, iya Bu, itu termasuk saya dulu itu. Insya Allah, insya Allah. Karena sumpahnya ngeri-ngeri sedap itu, Bu. Nah, masa kita ketika bersyahadat kepada Allah Ta'ala, hati kita bilang insya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, insya Allah. Kan tidak sempurna syahadatnya, tidak sempurna syahadatnya. Maka wajib kita yakini di dalam hati apa yang kita lafadzkan dengan lisan kita dengan syahadat tadi. Kemudian kita wujudkan, kita aplikasikan, kita kerjakan apa yang menjadi perintah Allah kepada diri kita. Disuruh sholat, ya sholat. Dianjurkan untuk ikut pengajian, ya datang ngaji. Nah, ini yang disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun yang kedua, belum selesai nih, Bu. Yang kedua, saya cepat-cepat aja ya. Saya pun mulai dah kayaknya mulai tak kondusif.
Yang kedua, beriman kepada malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah. Pernah lihat malaikat, Pak? Pak, kayak aku malaikat, Pak. Malaikat ini adalah juz'un latifatun nuroniyatun, jisim yang memang sangat halus yang berbentuk cahaya. Jarang-jarang orang bisa melihat, Pak. Jarang. Kecuali memang khawas mendapatkan sesuatu yang sifatnya ilhami dan burhani dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, tiba-tiba sampai balik, tadi aku ketemu malaikat. Bukan, ya Bu, malaikat Bu, itu orang nyamar paling pocong. Nah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ini, Pak, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya tak terhitung. Bu, berapa banyaknya malaikat? Tidak terhitung. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, setiap air wudu, tetesan air wudu, baik dari wajah ataupun tangan, ini Allah jadikan sebagai malaikat yang yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun kepada sahibul wudu, orang yang berwudu tadi sampai hari kiamat. Tetesan wudu. Air mata ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam, kita nangis menyembah kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Ini Bu, dijadikan malaikat tembus sampai ke bumi yang tujuh, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Mintakan ampun kepada kita atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dihitung berapa malaikat banyaknya, Bu? Tidak terhitung banyaknya. Namun yang wajib kita imani dengan nama-namanya dan tugas-tugasnya ada 10. Halo Bu, hafal Bu 10 Bu. Kalau Ibu tidak hafal, saya mau jadi guru TK sekarang. Pak, mau jadi guru TK. Di lagunya tuh Bu, anak saya biasa nyanyi itu. 10 malaikat Allah, orang Islam wajib percaya. Ini kamu. Jadi 10 Bu, 10 malaikatnya. Dimulai dari malaikat Jibril, tugasnya Jibril sengi wahyu, Jibril yang membawa wahyu. Kemudian Mikail membagi aja dapat kue. Rendo, aja lo, mantap. Ini kayaan lebih nyambung anak-anaknya lah. Mamanya tak apal ya. Bu, ngaji ya Bu, ngaji. Bu, 2. Jibril membawa wahyu. Kemudian Mikail membagi rizki. Jibril, Mikail, terus Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Terus Mungkar. Iya. Iya, Mungkar menanyakan amal baik di alam kubur. Mungkar, Nakir sama tugasnya, menanyakan amal di alam kubur. Terus Mungkar, Nakir, Rokib mencatat amal baik dan buruk. Atid mencatat amal baik dan buruk. Jadi Rokib itu bukan di kanan, Atid di kiri, bukan. Rokib, Atid itu mencatat amal baik dan buruk. Dua-duanya ini Bu, nyatat Bu. Kemudian setelah Rokib, Atid, Malik, penjaga neraka. Bukan Mama Gupron ya Bu ya. Penjaga gawang neraka Mama Gupron. Habis Malik, Ridwan, penjaga surga. Kalau kenal kan nyaman Bu dengan malaikat. Aku udah kenal kamu dah. Nyaman kan ya? Ibu tak kenal, susah lah. Pun 10 yang wajib diimani. Kita lanjutlah. Ini kita cepat-cepat. Ini soalnya dibahas satu-satu lama. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah. Nah, kitab-kitab ini Pak diturunkan kepada nabi-nabinya Allah dan juga diturunkan kepada utusan rasul-rasulnya Allah. Di antara kitab yang wajib diimani ada 4. Yang pertama adalah Taurat, turunnya kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua Zabur, turunnya kepada Nabi Daud.
Yang ketiga, Injil turunnya kepada Nabi Isa. Yang terakhir, Quran turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah Bu, jangan banyak-banyak Bu, takut memorinya tak mampu. Nah, kemudian yang keempat, beriman kepada utusan-utusannya Allah. Beriman kepada utusan-utusannya Allah. Apa bedanya antara utusan dan nabi, Bu? Halo Ibu, Pak. Bedanya nabi dan utusan apa, Pak? Nabi kalau mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, karena kapasitasnya bukan seorang utusan. Beda dengan utusan. Kalau utusan mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah taala untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya nabi berarti belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Bu, paham nggih? Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul sudah pasti nabi. Pun nggih. Nah, nabi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini katanya banyak, Pak, Bu. Banyaknya katanya 124.000 nabi. Banyak sekali. Kemudian di antara 124.000 nabi yang jadi utusan 313. Dan yang harus kita hafalkan sesuai nama-namanya yang ada di dalam Al-Quran ini sebanyak 25 nabi dan utusan. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, terus Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Hore kepada dia. Nah, ini yang harus dihafal, Bu. Pun. Kemudian yang kelima beriman kepada hari akhir. Bu, hari akhir itu kapan, Bu? Kemarin kan? Tanggal 31 Desember. Oh, akhir tahun. Ya kan hari akhir. Iya. Hari akhir ini, Pak, Bu, hari kiamat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi sendiri tidak tahu. Hanya saja Kanjeng Nabi dikasih tahu tentang harinya, hari Jumat. Tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, ini tidak tahu. Ini sesuatu yang sifatnya gaib. Sesuatu yang sifatnya gaib. Harus beriman dengan hari akhir. Berarti hari kiamat ini pasti akan terjadi. Kemudian yang terakhir beriman dengan takdirnya Allah. Baik takdir itu takdir yang buruk ataupun takdir yang baik, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada pertanyaan? Sampai di sini aja dulu lah. Kan tadi sudah ngaji. Yang penting, Bu, rukunnya iman berapa? 6. Ini nambah 7. Terakhir apa malah bodrek gitu dia. Sakit kepala Ustaz. Pun, yang penting hafal itu aja dah. Rukunnya iman 6. Iman dah Allah, kemudian kepada malaikat, Rasulillah, kitabillah, terus yaumil akhir, hari kiamat. Rukun yang nomor 6, pasti atau takdir baik dari Allah, takdir baik dari Allah, takdir buruk juga dari Allah. Jadi yang 6 ini harus kita imani. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Bisa saya jawab, tak bisa balik. Lanjut. Semoga Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, di luar dari tema ngaji malam ini juga boleh ditanyakan sebelum kita tutup dengan kita bersama. Monggo yang mau bertanya. B, mau nanya B? B.
Habib mau tanya. Iya, monggo. Sampai tadi Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini semuanya sih udah tahu jawabannya Ustadz. Ya. Ya. Tapi saya minta Pak Ustadz juga yang menjawab. Kalau Pak Ustadz tadi bilang hari akhir itu kapan? Kemarin itu kan, betul. Ya kan? Cuma tanda-tanda hari akhir itu apa Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min alamatis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sebelum dijawab mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ada enggak Bu? Oh, enggak ada, langsung dijawab, nanti abis ini tutup doa Bu. Enggak ada? Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam satu penjelasan min alamati sa'atil kubra. Min alamati sa'atil kubra, termasuk tanda-tanda terjadinya kiamat. Kiamat ini dua. Yang pertama adalah kiamat al-kubra, yang kedua adalah kiamat as-sughra. Kiamat kubro ini artinya besar. Kiamat yang besar ini yang mungkin kita pun tak tahu itu kapan terjadinya. Kita nutut atau tidak, insya Allah tak ada lah kayaknya. Generasi keberapa kita pun kita tidak tahu yang nutut yang mana itu. Yang kita kenal dengan hari kiamat. Nah, kiamat yang kecil, yang sugro ini banyak terjadi Pak. Banyak terjadi dengan adanya bencana alam, itu peringatan untuk kita agar supaya kita senantiasa hati-hati, senantiasa menjaga tingkah laku kita, senantiasa menjaga batin kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang datangnya dari Allah. Ini termasuk min alamati as-sa'atis sughra, min alamati sa'atis sughra, termasuk tanda-tanda kiamat yang kecil. Itu banyak tanda-tandanya. Termasuk mati, al-mautu ini alamati as-sa'ati sughra. Al-mautu, mati adalah tanda dari hari kiamat kecil. Kalau yang besar di sini katanya asyru alamatin, ada 10 tanda-tanda. Yang pertama adalah nuzulud dajjal, adanya dajjal Pak. Yang pertama. Nah, dajjal ini yadharu wa yuftanun nasu summa yaqtuluhu Isa alaihi salam. Jadi dajjal ini tugasnya membuat kerusakan dan memfitnah sana sini. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya dajjal yang asli belum keluar, imitasinya banyak. Nah, ini tanda ini, Pak. Kalau nunggu yang asli bila? Ini salah satunya sudah. Kalau sudah semakin zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, apalagi yang mau ditunggu? Ini tanda-tandanya kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dimulailah dengan kiamat sugro, bencana alam, gempa bumi, puting beliung, banjir bandang. Ini peringatan buat kita. Sebagaimana manusia dikasih tanda-tanda nunakkishu fil khalqi. Dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, mata mulai buram, rambut mulai memutih, kulit mulai keriput. Jangan nak jadi gini lagi. Itu tanda-tanda dari Allah. Tanda-tanda. Saking ini Bu, kulit nih, rambut tak ngomong. Udahlah cukup, kau tuh melakukan keburukan. Sekarang kau fokus ibadah kepada Allah. Maka katanya Imam Ghazali, man jawazal arba'ina wa lam yaghliq khairuhu syarruhu falyatazahhas minan nar. Kalau orang ternyata udah dikasih peringatan sama Allah, ubannya udah tumbuh, kulitnya mulai mengkeriput, yunakkishu fil khalq, dibalik penciptaannya yang matanya terang menderang dari jarak sini ke sana, nengok cewek dari sini cantik kelihatan. Sekarang nengok belah-belah begini tak nengok. Cantik ke dada. Tapi pakai kacamata besar.
Ini nunakis kufil khalq, udah dibalik dah ciptaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tak mau sadar-sadar sampai umur 40 tahun, enggak mau sadar-sadar. Ternyata ketika ditimbang, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini katanya Allah, katanya Imam Ghazali, ini tidak ada harapan untuk masuk surga. Imam Ghazali berani memvonis begitu. Fal yatasahhas minan nar, udah tempat dia neraka. Kalau udah 40 tahun tak mau tobat, mata udah kurang, rambut udah mulai putih begitu kan. Bukan berarti yang muda-muda ini Pak masih happy umur tak lihat muda Pak. Kadang yang tua udah bongkok masih panjang umur Pak. Tahu-tahu yang muda kayak sekarang nih Pak. Mana kita tahu kalau balik nanti Pak. Tahu-tahu nanti balik. Padahal tadi ngomong kan kawannya. Padahal tadi makan di dengan saya sama Pak Ustaz. Tahu-tahu balik, ya Allah makan lagi. Balik makan lagi. Nah munculnya Dajjal kan. Ini banyak nih 10. Kemudian yang kedua nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Tugasnya Nabi Isa bin Maryam ini untuk memerangi Dajjal. Kemudian adanya Ya'juj wa Ma'juj yakhrujuna wa yufsiduna fil ardi. Adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini pokoknya munculnya kerusakan di muka bumi. Ini tugasnya ini semua. Memang sebelum kiamat ini alam semesta ini dibuat rusak, terutama umat-umat Islam ini diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kiamat. Ini tanda-tandanya banyak. Sampai kalau pingin saya bacakan semua nanti ya. Kita berdua ya kan? 3 enggak dulu. Tawa kok. Cukup sekian lah. Mohon maaf ya Pak ya sambil gurau Pak. Seborana. Ya. Lanjut itu. Oke lah. Sedikit. Oh, nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sholat Ustadz, untuk kehati-hatian kita di dalam melakukan sholat. Biasanya ya kita ini kan sering berpergian untuk Ustadz ya. Memang ada ketentuan untuk bagi musafir yang melaksanakan perjalanan gitu ya, itu kan jaraknya kalau tidak salah antara 80 sampai 90 kilo lah. Iya. Maka sholatnya untuk dijamak. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, kecuali perjalanan pesawat ya mungkin ya, tapi kalau perjalanan mobil itu kan banyak masjid-masjid yang yang kita lalui. Nah, untuk kehati-hatian kita di dalam musafir itu, apakah perlu kita jamak atau tidak dengan kondisi umpamakanlah Pontianak Singkawang lah gitu, itu kan lebih dari 90 kilo. Nah, apakah harus kita jamak atau jamak qashar ya atau tidak? Ini untuk kehati-hatian lah, karena dalam perjalanan itu apalagi kendaraan sendiri ya. Kendaraan sendiri ada yang kadang-kadang berpegangan pada ketentuan yang tadi 90 kita jamak. Tapi dengan kondisi jalan yang hampir setiap kilometer itu banyak masjid gitu ya, apakah harus kita jamak atau tidak? Kemudian di dalam menjamaknya ini yang kedua rangkaiannya, biasanya kan ada jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu mungkin jelas pelaksanaannya gitu ya. Tapi kalau jamak takhir itu mana dulu yang harus dilaksanakan? Contoh umpamakan antara zuhur dan asar. Apakah di takhir itu kita laksanakan asarnya dulu yang memang hak daripada waktu asar, atau ya zuhurnya dulu? Nah ini ya saya tanyakan, ini adalah untuk kita bersama, untuk kehati-hatian kita, jangan sampai melakukan sholat itu ya asal. Nah sehingga dengan ada penjelasan ini mungkin akan bermanfaat bagi kita sendiri ya, dan juga jemaah yang ada ini ketika melakukan perjalanan. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini berkenaan dengan jamak qashar ya Bu ya. Jamak qashar. Sebelum saya menjelaskan tentang jamak qashar,
Di dalam Islam itu hukum ada dua. Yang pertama ada azimah, ada rukhsah. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu artinya hukum asal. Halo Bu, azimah itu hukum asal. Rukhsah itu artinya dispensasi. Contoh hukum asal adalah misalnya kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa wajib enggak? Wajib, ya kan? Diwajibkan kita puasa. Berarti hukum asalnya puasa itu wajib. Nah, ketika kita melakukan perjalanan misalnya dalam konteks perjalanannya yang sudah mencapai jarak tempuh 16 farsah, kalau kita kilokan itu 80 sampai 90 kilometer, maka kita mendapat dispensasi. Dispensasi itu namanya rukhsah. Sampean mau ke Jawa pakai kapal atau pakai pesawat di bulan Ramadan, ya toh? Hukum asalnya wajib nggak puasa Ramadan? Wajib. Ternyata nyampe di kapal sampai mau anu ke sana, lewat di mana Siantan, nyebrang ke sana itu kan. Ada dalam kapal sampai mau ke Jawa, ternyata sampai ngambil rukhsahnya, ngambil dispensasinya, boleh nggak? Sampai nggak puasa? Iya boleh toh. Boleh. Ngerti sampai sini? Beralih ke sholat. Begitu juga sholat. Ada hukum asal azimah, ada hukum rukhsah atau dispensasi. Hukum asal di dalam sholat, zuhur berapa rakaat? 4, asar 4, isya 4, subuh 2, maghrib 3. Itu semuanya hukum asal. Kemudian ada rukhsah, ada dispensasi. Misalnya kita dalam kondisi tertentu melakukan rihlah yang cukup jauh. Rihlah tersebut ketika kita ukur jarak tempuhnya 90 atau 100 atau 80 yang kita sebut dengan 16 farsah. Maka dalam perjalanan jarak tempuh 80 sampai 90 kilometer, kita sudah bisa menggunakan hukum asal tadi yang sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kita bisa gunakan dispensasi. Dispensasinya 4 menjadi 2, bukan menjadi tak sembahyang ya. Kalau tadi kan puasa, Ustaz, kan tak puasa, berarti sekarang tak sholat. Bukan tak sembahyang, bukan. Keliru, kalau tak sembahyang keliru. Jadi yang 4 tadi bisa menjadi 2. Bahkan tidak hanya menjadi 2, bisa digabung dengan sholat berikutnya kalau ternyata sholatnya ini satu bangsa ya, bahasanya juga di kita dengan rubanian gitu kan. Satu kategori, 4 dengan 4, misalnya zuhur dengan asar. Nah ini selain bisa kita kurangi zuhur menjadi 2, rukhsah namanya, juga bisa kita gabung dengan sholat asar, namanya jamak. Paham Bu? Digabung itu namanya jamak, dikurangi 2, 4 menjadi 2 itu namanya qasar. Pun sampai sini paham ya? Paham deh? Ya kamu belum waktunya. Ya nanti kamu kalau mondok ya di sini ya Rasis, saya jadi promosi dong. Sempatan kan? Nah, ketika kita setelah melakukan jamak qasar ini, boleh tidak hukumnya Bang? Boleh. Yang pertama kebolehannya itu berdasarkan satu safar. Ilatnya karena perjalanan, dan perjalanannya sampai jarak tempuh 16 farsah. Paham ya? Kalau tidak sampai dengan jarak tempuh 16 farsah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada alasan di sana untuk kebolehan jamak qasar. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami? Contoh, sini ke Singkawang berapa meter? Kilometer? 1 lebih. Itu sudah sangat boleh untuk kita lakukan sholat. Yang pertama kita jamak itu artinya kita kumpulkan, misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, boleh kita kumpulkan. Tidak hanya boleh yang bangsa 4 rakaat,
yang kategorinya 4 rakaat, duhur, asar, sama isya, ini bisa kita kurangi menjadi 2. Alasan kebolehan dia dikurangi dan digabung itu gara-gara apa alasannya? Karena kita melakukan perjalanan dan jalan jarak tempuhnya sejauh 90 km yang kita sebut dengan 16 farsakh. Kalau tidak karena perjalanan, boleh nggak? Nggak boleh duduk-duduk di sini. Digabung nanti duhur dengan asar. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau sampean mau pergi dari sini ke Rasau, boleh nggak? Nggak boleh karena nggak nyampe 90. Atau dari sini ke Siantan depan, boleh nggak? Nggak boleh. Bisa dipahami Pak ya, Bu ya? Pun. Nah, untuk kehati-hatian, nah ini masuk ke pertanyaan beliau. Untuk kehati-hatian kita, apakah kita ini dengan kondisi saat ini banyaknya masjid tetap kita lakukan rukhsahnya? Atau kita kerjakan normalnya saja karena sekarang banyak masjid. Apa yang kita pilih rukhsahnya atau normalnya? Kalau kita mengacu dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini juga nantinya banyak perincian dan penafsiran dari para ulama. Kalau kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Innallaha ta'ala ayyuhibba, Innallaha ta'ala yuhibbu an tuqta rukhsuhu kama yukrahu an tuqta maksiyatuhu. Ini kata Kanjeng Nabi, Allah justru lebih senang ketika kita diberi dispensasinya itu dikerjakan. Jamin. Karena pemberian dari Allah. Misalnya kayak tadi, justru kalau kata hadis Kanjeng Nabi, Allah lebih senang ya sudah jamak saja sampai berhenti di satu masjid, kemudian sholat zuhur di sana, jamak takdim, asar disimpan di zuhur. Selain dijamak kemudian dikosor. Nah ini yang lebih disukai. Tapi ada ulama kemudian juga menafsiri hadis ini tergantung kondisi orangnya. Misalnya mau pergi ke Surabaya, ini jarak tempuhnya jauh nggak? Jauh. Kita naik pesawat. Kalau ternyata kita ngambil rukhsah eman, cuma di pesawat duduk. Tahu-tahu 1 jam 2 jam nyampe di Surabaya. Walaupun boleh kita ambil, kita tidak berpuasa misalnya, itu boleh. Tapi mau kita bertemu dengan Ramadan lagi itu kapan begitu maksudnya? Ini sebagian ulama menafsirinya seperti itu. Atau kita ganti di lain waktu puasanya, tidak sama posisinya dengan seperti posisi Ramadan. Bulannya bukan bulan Ramadan, tapi kewajibannya sama. Makanya lebih baik tidak mengambil rukhsah karena kondisinya masih normal dan stabil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertanyaan kedua, untuk bentuk kehati-hatian kita ketika kita melakukan jamak takhir. Kalau zuhur, kalau asar Bu, halo. Asar simpan di zuhur berarti jamak apa Bu? Takdim itu pertama, didahulukan. Berarti sholat asar ini kan nomor 2, disimpan di sholat zuhur nomor 1, berarti jamak takdim. Atau saya kasih contoh, sholat isya disimpan di sholat maghrib, namanya jamak apa? Takdim juga. Paham Bu ya? Nah kalau dibalik, sholat maghrib disimpan di sholat isya. Sampai jalan nih, udah di pertengahan jalan, Allahu Akbar, maghrib, masih nyupir, nantilah saya sembahyang isya lah, digabung dengan isya, berarti jemaah apa? Takhir. Paham ya Bu ya? Apa kata Ustaz ini? Tak tahu lah. Yang penting ngaji lah Bu, yang penting ngaji, urusan paham tak paham dari Allah. Mudah-mudahan bisa ngalir ke putra putrinya, mudah-mudahan jadi orang soleh-solehah. Nah, bentuk kehati-hatian kita bagaimana? Apa kalau di sholat takdim ini kan jelas, artinya ketika zuhur dengan asar yang kita kerjakan pertama kali adalah sholat zuhur, baru kemudian asar. Kenapa yang dikerjakan itu sholat zuhur? Satu, sohibul waktu. Tidak bisa asar disimpan di sana karena belum masuk waktunya, waktu asar. Zuhur dulu, sohibul waktu, pemilik waktu. Tidak bisa dibalik asar duluan baru zuhur dilakukan. Harus zuhur dulu baru
asar itu jamak takdim, berbeda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir bebas mau sahibul waktu ataupun ghairu sahibil waktu. Artinya ketika melakukan sholat asar, Allahu Akbar, ya kan, jamak takhir. Sampai yang zuhur dulu boleh. Kenapa? Karena zuhur sudah dilewati. Atau sampai mau asar dulu boleh karena sahibul waktu. Begitu kalau jamak takhir. Kalau takdim tidak bisa. Takdim tidak bisa kan. Itu artinya lebih ketat aturan di dalam jamak takdim ketimbang jamak takhir. Lagian kalau jamak takhir saat melakukan perjalanan kayak tadi itu mobil kan, azan maghrib. Ketika azan maghrib itu niat, aku sembahyang nanti mau saya takhir, harus begitu. Tapi kalau takdim enggak, zuhur nih, sampai berhenti sholat zuhur pinggir jalan kan, di Singkawang, berhenti sholat zuhur. Kemudian sampai sholat zuhur bersama dengan sholat asar di jamak namanya jamak takdim. Sampai kosor lagi, dikurangi, itu boleh, tidak apa-apa. Langsung, padahal tadi di mobil tidak niat loh. Dia langsung turun ke masjid, langsung Allahu Akbar sholli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilal asri, di kosor dan dijamak dengan sholat asar. Allahu Akbar, ini boleh. Tapi kalau sholat jamak takhir tadi saat di mobil atau di kapal, nanti ya duhur mau saya jamak takhir, itu harus niat. Makanya lebih ketat di jamak takhir. Empun nih sambut nggih, alhamdulillah. Nasi sudah siap? Doa mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna kunna kama 'allamtana farzuqna ilayna inda hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'al Allahumma lana shaqiyyan dhallan aw matrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima fi tawbati dhunuba wa satarta bi ridal maghfirati uyuba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirin fi hadha al-majlis qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi barakati wa bi karamati Syabdul Qadir Jailani bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.